Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini saya akan memberikan materi manfaat kita dawam membaca surah Al-Waqiah ya sahabatku. Nah, surah Al-Waqiah ini ya sahabatku, senantiasa umat muslim itu harus sudah dawam kita membaca surah Al-Waqiah ya. Terutama sahabatku semuanya ya, Al-Waqiah dibaca setelah kita melaksanakan salat asar ya sahabatku, itu sebanyak 3 kali, dan juga sesudah kita melaksanakan salat tahajud juga dibaca itu 3 kali ya. Nah itu sahabatku semuanya ya, kalau kita dawam membaca Al-Waqiah, insya Allah ya kakak, semuanya apapun hajat-hajat kita atau rezekinya akan dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan rezeki yang sangat melimpah sekali ya. Itulah kalau kita mau dawam membaca surah Al-Waqiah. Bagusnya baca Al-Waqiah itu di ba'da asar ya, sebelum menjelang maghrib atau sesudah kita melaksanakan sholat asar, itu dibaca 3 kali, dan sebelum subuh ya dibaca juga 3 kali. Atau kalau kesiangan dibaca di pagi hari saja ya, bisa ya sahabatku ya. Insya Allah dengan kita dawa membaca surah Al-Waqiah ini ya, yaitu surah insya Allah anti miskin ya kak. Jadi orang yang sulit ya, serba sulit ya, yuk dawam baca Al-Waqiahnya ya sahabatku. Nanti insya Allah dengan niat ikhlas ingin mencari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan rezeki yang banyak kepada kita ya, yang tentunya rezeki yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh ikhlas kita dawam membaca Al-Waqiah, insya Allah sahabatku semuanya ya, kita tidak akan jatuh miskin ya. Dan walaupun jatuh miskin juga, tetap hatinya tetap akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sahabatku semuanya ya, saya waktu di usia masih SD ya, saya sudah suka melihat di TV itu orang-orang yang lagi pergi haji ya. Dan saya lihat aja ya sahabatku di TV. Nah, waktu hajian ya. Setelah itu ya sahabatku semuanya, saya berimajinasi ya, saya menghayal gitu ya. Gimana bisa ya kalau saya di sana gitu. Itu waktu kecil ya sahabatku. Di SD ya, kelas 2 kalau nggak salah ya. Saya kelas 2 SD suka lihat orang-orang yang pergi haji di berita-berita kan ya. Orang lagi wukuf di Arafah. Saya sering lihat terus di TV itu ya. Setelah itu ya sahabatku semuanya, mengejak dewasa ya, dan saya sudah terbiasa itu bangun ya di sepertiga malam itu melaksanakan sholat tahajud ya sahabatku. Nah, sesudah sholat tahajud itu saya sering berdoa ya, berdoa tentang
itulah keajaiban-keajaiban yang Allah berikan ya. Dulu waktu saya zaman-zaman sekolah ya sahabatku, zaman-zaman saya waktu sekolah itu, saya sering melaksanakan sholat malam ya, sholat tahajud di sepertiga malam. Saya pengen selalu ranking pertama ya di sekolah. Nah, padahal ya sahabatku semuanya, saya nggak terlalu panjang ingatan saya ya. Tapi qadarullah sahabatku ya, keajaiban di sholat tahajud tersebut, saya pengen ranking pertama, Allah ijabah sahabatku ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah itu. Bagaimana caranya ya? Bagaimana cara supaya saya jadi ranking pertama aja gitu. Tapi itu permintaan saya di sholat malam ya. Setelah itu ya sahabatku, alhamdulillah saya selalu ranking pertama. Paling kalau turun-turunnya saya ranking kedua waktu sekolah itu ya. Setelah itu ya sahabatku semuanya, saya suka juga ikut-ikut pengajian ya, karena ibu saya suka ke majelis taklim. Jadi saya ikut gitu, diajak gitu sama ibu ya ke majelis taklim. Dan saya waktu itu kalau aku punya uang ya, punya uang berapa ya? 100 rupiah ya dulu itu, 100 rupiah. Saya suka eh, diisi keropak gitu ya. Keropak masjid itu diisi ya, ngenceleng ya kalau bahasa Sunda mah. Ngenceleng gitu ya. Nah, udah ya. Udah gitu terus mengejar dewasa ya sahabatku. Nah, saya kan nikah muda ya di usia 18 tahun ya. Saya udah nikah, jadi keluaran aliyah ya, keluaran aliyah YIC itu aliyah YIC Rarang Jami ya Indihiyang Kota Tasikmalaya. Saya waktu itu harus menikah ya dengan suami saya gitu ya. Beda usia di 12 tahun sahabatku ya. Waktu itu padahal saya masih pengen sekolah ya, tapi udah qadarullah saya harus menikah. Ternyata di usia pernikahan saya ketiga tahun ayah saya sudah meninggal dunia ya itu. Setelah itu ya sahabatku semuanya, saya sering lihat-lihat gitu ya, ceramah, ikut-ikut pengajian gitu ya. Terus saya lihatin gimana caranya saya pengen pergi haji dalam usia muda ya sahabatku. Setelah itu sahabatku semuanya, saya suka, oh iya, katanya kata seorang ustadz ya yang udah terkenal itu, saya eh menjalankannya apa yang dikatakan ustadz tersebut. Harus sedekah, harus sholat duha, harus sholat tahajud dan juga baca al-waqiah itu ya. Nah, itu saya dawamkan ya sahabatku. Jadi saya sholat tahajud, sholat duha, dan saya bersedekah ya. Bersedekah. Setelah itu membaca surah Al-Waqiah dan surah Al-Mulk ya Kak. Nah, setelah itu sahabatku ya, setelah saya dawam terus baca itu, dan alhamdulillah ya sahabatku, dalam rentan waktu singkat saya terpanggil menjadi tamu Allah yaitu untuk berangkat haji. Waktu itu di usia 29 tahun saya daftar haji ya, dan di usia 33 tahun saya berangkat ya. Saya berangkat sendiri ya sahabatku. Dan setelah itu sahabatku semuanya ya, saya alhamdulillah dengan izin Allah, dengan qadarullah ya, yang waktu kecil saya berhayal pengen ada di sana ya, pengen ada di tempat wukuf di Arafah. Itu alhamdulillah Allah ijabah di usia saya ke 29 tahun, dan pendaftaran dan di usia 33 tahun di usia-usia ganjil ya saya berangkat haji ke sana. Nah, sahabatku semuanya, setelah saya di sana ya, apa yang terjadi? Alhamdulillah ya sahabatku, semuanya atas izin Allah saya berjalan dengan baik melaksanakan ibadah haji dan umroh ya, dan juga alhamdulillah ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata doa-doa saya waktu kecil berimajinasi pengen haji itu diijabah ternyata ya. Itu ya sahabatku semuanya, makanya ya, yuk sahabatku semuanya ya, jangan pernah
meninggalkan surah Al-Waqiah yang sangat luar biasa manfaatnya, dan tentunya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan lupa untuk bersedekah ya sahabatku, dan laksanakanlah sholat tahajud, laksanakanlah sholat sunat duha ya, dan jangan lupa membaca Al-Waqiah, Al-Mulk, dan juga gemar bersedekah ya. Insya Allah dengan kita banyak memberi kepada orang, insya Allah Allah akan bukakan ya apapun hajat-hajat kita ya. Jangan sampai kita ada orang kaya tapi nggak mau pergi haji ya. Orang yang biasa-biasa aja ada keinginan untuk berhaji ya. Nah, kita kalau lagi dikasih banyak harta, yuk sempatkan untuk berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ya. Insya Allah Allah akan mengundang hamba-hambanya yang mau ke sana ya. Nah, kalau tidak mau mah nggak akan diundang tuh ya, Kak. Tapi ada juga yang tidak mau, tapi kalau udah qadarullah berangkat ya diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimanapun. Itulah hak Allah ya, mau mengijabah doa-doa hamba-hambanya. Itu ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan ya sahabatku semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau melaksanakan, kewajiban rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji ke Baitullah ya, dan insya Allah semuanya akan diijabah setiap doa-doa hamba-hambanya yang benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dawa melaksanakan kebaikan. Sekecil jarah pun, yuk sahabatku semuanya berbuat baiklah dimanapun kita berada, dan dawamkan membaca ayat suci Al-Quran, dan dalam baca surah Al-Waqiah di ibadah asar 3 kali, dan setelah subuh atau sebelum subuh 3 kali. Insya Allah rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabatku semuanya, mudah-mudahan ya video ini bermanfaat ya. Khususnya untuk saya pribadi ini, untuk umumnya untuk kalian semuanya ya yang mendengarkan di sana. Jangan lupa sahabatku semuanya dukung channel ini dengan cara like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.